Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah jika anak-anak hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Pagi-pagi ini udah ada yang sarapan belum? Oh, udah pada sarapan. Alhamdulillah ya. Kalau gitu setelah sarapan kita langsung lanjut belajar. Oke, hari ini ada yang tahu kita akan membahas materi tentang apa? Baik, jadi hari ini kelas 3B akan mempelajari materi tentang bersyukur. Nah, sebelum memulai pembelajaran, alangkah lebih baiknya kita untuk memulai doa sebelum pembelajaran. Doa pembelajaran dimulai. Amin. Berdoa selesai. Jadi hari ini Ibu akan menjelaskan materi tentang bersyukur. Di dalam materi bersyukur ini, Ibu juga akan menjelaskan tentang yang pertama, yaitu pengertian dari syukur nikmat. Yang kedua, macam-macam nikmat dan cara mensyukurinya. Ada berapa sih nikmat itu? Nah, sebelum kita akan memulai pembahasan tersebut, Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu, yaitu materi tentang pengertian syukur nikmat. Di sini ada yang tahu apa sih syukur itu? Pasti anak-anak sering dong mendengar kata-kata atau ungkapan kalimat syukur yang sering sekali kita dengar di dalam kehidupan sehari-hari. Ya, jadi syukur itu bisa mengucapkan kalimat Alhamdulillah. Pengertiannya dari syukur nikmat itu sendiri. Syukur nikmat berarti kita sebagai manusia berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah berikan untuk kita. Jadi, Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan nikmatnya dengan berbagai macam nikmat yang tidak dapat dihitung banyaknya. Seandainya daun-daunan yang di muka bumi ini dijadikan kertas, ranting-ranting dijadikan pulpen, dan air laut dijadikan tinta untuk menuliskan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang kita terima setiap saat, niscaya tidak akan cukup untuk menulis jumlah nikmat tersebut. Kenapa sih Bu kok bisa gitu? Jadi, karena itu tadi, karena nikmat Allah yang diberikan kepada kita, umat manusia, semua makhluk hidup itu sangatlah banyak dan tidak dapat dihitung jumlahnya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat An-Nahl ayat 18 yang artinya, dan jika kamu menghitung nikmat Allah, niscaya kamu tidak akan dapat menentukan jumlahnya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Orang yang sering tidak menyadari akan nikmat Allah yang telah diterimanya, ia tidak merasa diberi nikmat. Padahal sangat luar biasa loh anak-anak banyaknya nikmat Allah Subhanahu wa taala tersebut. Nah, di sini siapa sih anak-anak? Di sini siapa anak-anak yang selalu bersyukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah? Nah, alhamdulillah anak-anak di sini semuanya bersyukur ya atas nikmat yang telah diberikan Allah. Nah, apa saja sih macam-macam nikmat Allah dan bagaimana cara kita mensyukurinya? Jadi, nikmat Allah itu dibagi menjadi 3, yaitu nikmat jasmani, nikmat rohani, dan juga nikmat dalam rezeki. Nah, apa sih Bu nikmat jasmani itu? Nah, jadi nikmat jasmani itu merupakan nikmat yang diberikan untuk tubuh kita. Jadi, sebutannya itu ya untuk tubuh atau badan kita. Allah itu telah memberikan tubuh yang baik dan sempurna yang terdiri dari seperti jantung untuk memompa darah ke seluruh tubuh, telinga untuk mendengar, mata untuk melihat, kaki untuk berjalan, mulut untuk berbicara, tangan untuk memegang, dan masih banyak lagi bagian tubuh yang tidak mungkin disebutkan satu persatu. Nah, jika ada satu bagian tubuh kita yang tidak berfungsi dengan baik, maka Allah akan mempengaruhi organ tubuh yang lain. Loh, kok bisa, Bu? Nah, misalnya Allah itu menghentikan jantung kita. Nah, otomatis peredaran darah di tubuh kita itu juga akan berhenti. Jadi, cara mensyukuri nikmat jasmani itu bisa antara lain. Yang pertama, yaitu menjaga kesehatan tubuh kita agar tidak terkena penyakit. Contohnya kayak gimana, Bu? Bisa nih kita dengan makan makanan yang sehat, mandi 3 kali dalam sehari seperti itu. Yang kedua, bisa memanfaatkan dan menggunakan anggota tubuh kita untuk hal-hal yang baik dan juga bermanfaat. Misalnya apa sih Bu gitu? Nah, misalnya mulut untuk berkata yang baik dan juga bisa berzikir kepada Allah, mata untuk mengaji dan melihat keagungan ciptaan Allah. Jadi, anak-anak di sini nggak boleh ya berkata yang tidak baik, apalagi dengan temannya. Kita harus senantiasa menjaga perkataan kita dan juga ketika kita melihat suatu pemandangan yang indah, suatu pemandangan yang bagus, kita bisa mengucapkan Masya Allah, Subhanallah, seperti itu. Dan yang ketiga, yaitu mendekatkan kepada diri kita kepada Allah dengan semangat beribadah. Contohnya itu ya bisa mengaji, sholat fardu 5 kali dalam sehari, ada sholat subuh, duhur, asar, maghrib, dan juga isya. Selalu bersyukur dengan mengucapkan Alhamdulillah atas segala nikmat jasmani.
Selanjutnya yaitu ada nikmat rohani. Nikmat rohani itu apa sih, Bu? Gitu. Jadi nikmat rohani itu nikmat yang tidak terlihat oleh mata kita. Nikmat rohani itu antara lain, yang pertama, kita sebagai manusia hidup dalam iman dan juga Islam. Jadi kita beragama Islam dan kita mempunyai iman. Yang kedua, mempunyai ilmu pengetahuan seperti anak-anak yang sedang belajar ini. Kalian belajar itu kan untuk menimba ilmu. Jadi kalian mempunyai ilmu pengetahuan. Yang ketiga, bisa merasakan hal yang baik dan juga buruk. Misal dalam anak-anak ada yang melihat temannya itu sedang bertengkar. Kalian pasti tahu ya, bertengkar itu perbuatan yang tidak baik. Jadi kalian bisa membedakan mana yang baik, mana yang benar. Jadi kalau yang buruk itu melihat teman kalian yang sedang berkelahi. Kalau yang baik mungkin saling menolong dengan teman yang sedang kesusahan. Yang keempat, yaitu mempunyai akal pikiran untuk menuntut ilmu. Seperti anak-anak ini yang sedang belajar untuk menuntut ilmu kan harus semangat. Karena kalian di sini tujuannya untuk belajar. Dan yang kelima yaitu mendapatkan kebahagiaan. Jadi anak-anak di sini yang mendapatkan kebahagiaan, kita bisa mengucapkan kata alhamdulillah. Cara mensyukurinya itu seperti apa sih, Bu? Cara mensyukuri nikmat rohani itu bisa seperti yang pertama, rajin beribadah. Yang kedua, semangat bekerja. Tapi karena anak-anak itu kan masih sekolah, jadi kalian juga semangat untuk bersekolah. Berbicara yang ketiga yaitu berbicara dengan sopan santun. Dengan apalagi dengan orang tua ataupun guru, kalian harus berbicara dengan sopan. Seperti halnya ketika anak-anak ingin minta tolong kepada guru, kalian ketika minta tolong harus mengucapkan kata, "Bu, saya boleh meminta tolong." Nah, seperti itu. Yang keempat yaitu mematuhi aturan yang ada di sekolah dan di rumah. Jadi, ketika di sekolah untuk waktunya belajar, kita ya belajar. Waktunya bermain, kita ya bermain. Yang kelima, berbakti kepada orang tua yang telah membesarkan kita. Sebagai anak, kita harus bersyukur karena orang tua itu sudah membesarkan kita dari kita bayi sampai seperti sekarang ini. Karena orang tua itu telah sabar untuk mendidik dan juga membesarkan kita. Sepatutnya kita harus sopan kepada kedua orang tua dan tidak boleh melawan kedua orang tua. Dan yang terakhir, senantiasa mengucapkan kata alhamdulillah atas nikmat tersebut. Selanjutnya yaitu ada nikmat rezeki. Nah, rezeki itu pemberian dan anugerah dari Allah yang telah diberikan kepada kita, manusia, kepada ibu, kepada anak-anak juga, kepada seluruh makhluk hidup. Termasuk nikmat rezeki yaitu harta benda yang kita miliki seperti halnya motor, televisi, mobil, makanan dan perlengkapan kita sehari-hari. Dengan adanya nikmat rezeki itu kan kita bisa hidup dengan nyaman dan bahagia. Misalnya ketika anak-anak hendak berangkat ke sekolah, pastinya kan kalian membutuhkan motor. Nah, siapa sih yang memberikan motor itu? Yang memberikan motor itu ya rezeki yang diberikan Allah kepada kita. Bagaimana sih, Bu, cara mensyukuri nikmat rezeki itu? Nah, baik, Ibu akan menjelaskan. Yang pertama, mengeluarkan zakat untuk harta benda kita. Anak-anak, kita sebagai orang yang mampu untuk mengeluarkan zakat, maka hukumnya wajib bagi kita untuk mengeluarkan zakat. Zakat itu apa sih, Bu? Jadi, zakat itu adalah mengeluarkan sebagian harta kita, bisa berupa beras ataupun makanan pokok untuk diberikan kepada orang yang membutuhkan. Nah, zakat itu pas kapan sih? Jadi, zakat itu dilaksanakan ketika bulan puasa. Jadi, ketika berpuasa itu kita diwajibkan untuk mengeluarkan zakat. Yang kedua, membantu setiap orang yang membutuhkan bantuan kita. Anak-anak, ketika kita di jalan, di rumah atau bahkan di sekolah dan melihat ada orang yang membutuhkan bantuan kita harus senantiasa untuk membantu mereka yang sedang kesusahan, karena kita akan mendapatkan pahala jika kita membantu orang yang membutuhkan. Yang ketiga, yaitu menggunakan rezeki kita untuk hal baik. Jadi ketika anak-anak diberikan rezeki seperti ada teman kalian yang mungkin tidak membawa bekal makanan, tapi dari kalian tuh ada yang dibawakan bekal. Jadi kalian itu bisa memberikan sebagian bekal kalian kepada teman kalian. Jadi seperti makan bersama atau kalian memberikan sesuap nasi kepada teman kalian. Yang keempat, merawat harta benda yang kita miliki. Contohnya, semisal kita dibelikan sepeda oleh orang tua. Nah, kita nggak boleh dong untuk merusak sepeda itu. Jadi ketika kita menggunakan, kita juga harus menggunakannya dengan baik. Karena apa? Karena membeli sepeda itu kan juga perlu uang, dan uang itu yang memberikan Allah. Jadi kita harus merawat harta benda yang kita miliki. Nggak boleh sembarangan menggunakan benda yang kita punya. Dan yang terakhir, selalu bersedekah dalam setiap waktu. Biasanya anak-anak kalau lewat jalan itu kan sering melihat ada misal ada pemulung ataupun pengemis. Kalau kalian memiliki uang, kalian boleh untuk mensisihkan uang kalian agar diberikan kepada orang yang membutuhkan. Bersedekah itu bukan hanya tentang harta uang. Kalau misalnya anak-anak senyum sama ibu guru, nah itu juga termasuk sedekah, karena senyum itu sedekah. Dalam Al-Quran Surat Ibrahim ayat 7, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, "Dan ingatlah Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambahkan nikmat kepadamu, dan jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku amat pedih." Quran Surat Ibrahim ayat 7.
Baik anak-anak, karena materi hari ini sudah selesai dan waktunya juga sudah habis, maka kita cukupkan materi bersyukur pada hari ini. Semoga apa yang Ibu sampaikan ini bisa bermanfaat bagi kita semua, bermanfaat dunia dan akhirat. Sebelumnya, marilah kita berdoa setelah memulai pembelajaran. Amin. Alhamdulillah. Baik, Ibu cukupkan. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam menyampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.